Selamat datang, Raja Suci, kembali ke kuil para suci. Di sini tidak ada Raja Suci. Hanya ada seorang pengemis. Raja Suci, kejadian tahun lalu sudah jelas, Anda difitnah. Yang mulia Kaisar Suci telah memulihkan semua jabatan Anda, dan mengembalikan Anda sebagai penguasa kuil para suci. Aku baik-baik saja sekarang. Aku sudah lelah dengan kehidupan penuh pertumpahan darah dan tipu muslihat. Raja Suci, mengapa sampai seperti ini? Apakah Anda tidak ingin membalas dendam untuk Raja Suci lainnya? Kaisar Suci, kumahan. Jangan bunuh aku tidak tahu apa-apa. Berhenti. Berani bertanya, Kaisar Suci, apa dosa 6 saudaraku ini? Hingga Anda menyiksa mereka sampai mati? Dosa pengkhianatan negara. Katakan, pantaskah mereka mati? Hanya dengan sepucuk surat dari negara musuh, jika mereka benar-benar berkhianat. Mengapa baru hari ini? Wang Sheng, perhatikan sikapmu. Saudaraku setia pada negara selama puluhan tahun, setiap orang. Adalah prajurit berdarah panas yang tangguh, tapi Anda malah mendengar fitnahan orang jahat. Kuil seperti ini sungguh memalukan. Wang Sheng, kau tahu apa yang kau katakan? Aku akan meninggalkan kuil. Tahukah kau hukuman apa yang akan kau hadapi? Patah tulang, putus urat, cambuk sampai menusuk tulang. Aku Wang Sheng tidak takut. Sudah selesai? Yang mulia Raja Suci, Kaisar Suci memberi Anda 3 hari untuk berpikir. Hamba mohon pamit. Yang telah pergi biarlah pergi. Mohon jaga diri. Mengingat kita pernah sekelas, aku mohon padamu. Tolong bantu ayahku, boleh? Wah, Lu Mingwei, si cantik dari Universitas Shanghai dulu. Juga ada saatnya memohon pada orangnya. Aku mohon, selamatkan ayahku. Aku mau melakukan apapun yang kau minta. Benar-benar apa saja. Lihat pengemis itu. Aku mau kau menikah dengannya. Tidak ingat? Ini waktu SMA. Wang Sheng dari kelas kita. Katanya kemudian menghilang beberapa waktu. Sekarang otaknya bermasalah, hanya bisa jadi pengemis. Apa? Dia Wang Sheng? Kamu kan sok suci? Aku justru mau kamu menikah dengan seorang gelandangan yang jorok dan tak berguna. Aku penasaran, apakah Zheng Xiao akan terus memikirkanmu? Asalkan kamu menikah dengannya, utang ayahmu bisa kubayar. Dan Long Ya akan melepaskannya. Kalau aku setuju menikah dengannya, kamu akan selamatkan ayahku? Betul. Baik, aku mau. Ini katamu sendiri ya. Pintar juga kamu. Ini kunci kamar, bawa. Suamimu si gelandangan bodoh ke hotel. Besok aku mau lihat. Kamu bawa sertifikat nikah ke sini. Oh ya, besok pagi aku akan datang memeriksa. Wang Sheng dilarang mandi. Kalau mandi, uangnya tetap tidak akan kupinjamkan. Wang Sheng, aku peringatkan kamu. Kalau tidak menurut kata-kataku, pulang saja ke kolong jembatan dan terus jadi gelandangan. Sudah kerja sama begini cukup? Kamu bukan orang bodoh? Kapan aku bilang aku orang bodoh? Aku tidak peduli, yang penting kamu mau bekerja sama dalam sandiwara ini. Besok setelah aku dapat uang, akan kuberikan sebagian. Nanti, kamu tidak perlu jadi gelandangan lagi. Tidak perlu uangmu, aku tetap akan membantumu. Wang Sheng pernah berutang padamu. Akan kubayar 100 kali lipat. 100 kali lipat? Kamu? Memang gila, jadi gelandangan masih berhayal. Benar-benar bodoh, ngomong gak jelas. Ayo bangun.
kita urus surat nikah. Aku peringatkan, ini hanya sandiwara, bukan nikah beneran. Jadi, jangan ada pikiran macam-macam. Feve, aku sudah lakukan sesuai permintaanmu. Kapan uangnya bisa aku dapat? Jangan buru-buru. Tunggu aku periksa dulu. Kamu mau apa? Apa? Kamu pikir aku mau cium kamu? Kodok ingin makan angsa. Nanti kalau ada orang datang, kamu tidak boleh bicara. Sekarang percayakan, Liu Mingyu benar-benar tidur dengan gelandangan. Tak disangka Liu Mingyu ternyata seperti ini. Di sekolah, sok suci. Seperti perawan suci. Hah, Feve, ngapain kamu ajak banyak orang ke sini? perbuatan mesummu sendiri masih takut dilihat orang? Lihat! Di leher ini masih ada bekas ciuman. Dasar pasangan mesum, badanmu sampai bisa tumbuh belatung. Liu Mingyu, kamu tega sekali melakukannya. Feve, apa yang kamu minta sudah kulakukan. Tolong jaga janjimu, berikan uangnya padaku. Kamu pikir aku akan meminjamkan uang padamu? Ayahmu yang pecandu judi itu, berapapun uang yang dipinjam tidak akan pernah cukup. Kamu pikir aku gila? Kamu. Ayah. Maafkan aku, Ayah. Anakmu tidak berguna. Lepaskan aku, biarkan aku mati saja. Mau mati? Kamu sudah tanya izinku belum? Aduh! Wah, pertunjukan yang bagus. Pengemis menyelamatkan gadis cantik. Pantas saja kamu, Liu Mingyu. Nggak mau sama anak orang kaya, malah suka yang begini. Li Fei Fei, kamu akan membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Dengan kemampuanmu? Mau membela Liu Mingyu? Coba lihat dulu wajahmu di cermin, pantas nggak? Pengemis bau, mau jadi pahlawan? Liu Mingyu, enak rasanya? Ini baru permulaan, ayahmu yang pecandu judi. Sebentar lagi akan jadi cacat. Aku mohon, selamatkan ayahku. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Wah, Wang Shen, jangan-jangan kamu sudah gila karena nafsu, nggak mau hidup lagi? Ayahnya berhutang pada Long Yi. Li Fei Fei, kamu akan membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Dasar pengemis bau, berani mengancamku? Baik, aku tunggu. Aku ingatkan, ayahmu sekarang ada di tempat Long Ye. Mungkin tangannya sudah dipotong. Ayah, Wang Sheng, asal kamu berlutut dan membungkuk 3 kali padaku, aku bisa melupakan kejadian tadi. Wah, Wang Sheng, kamu lapar sampai cari makan di tempat sampah. Kalau kamu berlutut dan membungkuk padaku, aku kasih kamu uang. Buat beli makanan, gimana? Wah, mau panggil orang? Dasar katak dalam tempurung. Nggak tahu langit setinggi apa. Ini, pakai haku, telepon siapa saja. Sheng Wang, akhirnya Anda menggabungku. Baik, tenang saja. Selama aku di sini, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyentuh satu helai rambut pun mertuamu. Ingat, jangan pernah memberitahu siapapun tentang identitasku. Wang Shen, kamu masih berani mencari orang untuk melawan Long Ye? Kamu benar-benar tidak tahu hidup mati. Hanya badut kecil saja. Aku beritahu kamu, hari ini Liu Zhishen. Kalau tidak jadi cacat, nama Li Fei Fei. Akan kutulis terbalik. Long Yi. Liu Zhisheng, kamu tahu aturanku? Mau tangan atau kaki? Hehe. Long Ye, aku mohon. Berikan aku beberapa hari, paling lama 1 bulan. Aku akan kembalikan uangmu. Perusahaanmu sudah digadaikan.
Dengan apa kamu akan kembalikan? Hei Long Yi, aku masih punya anak perempuan. Kalau kamu mau, aku akan suruh anak perempuanku melayanimu. Anak perempuanku adalah Dewi Jianghai. Nona Liu, perkataan ayahmu, sudah kamu dengar? Lepaskan. Aku setuju. Mingyu, hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Kamu menemani pria seperti Long Ye, kamu juga tidak rugi. Aku setuju. Tapi kamu harus melunasi semua utang ayahku. Selain itu, berikan juga 1 juta untuk biaya hidupnya. Tidak masalah. Asalkan kamu tulus menuruti aku, semuanya bisa dibicarakan. Ayah, pulang dulu. Kamu sudah membesarkanku. Ini semua yang harus aku kembalikan padamu. Semoga kedepannya ayah tidak berjudi lagi. Hei nah, ayah tidak akan berjudi lagi. Long Ye tidak akan mengganggu malam bahagiamu. Cepat pergi. Asalkan kamu melayaniku dengan baik. Bukan hanya utang ayahmu. Bahkan membuat keluarga Liu sukses besar. Bukan masalah. Siapa Long San? Kalian siapa? Berani masuk ke wilayah Long Ye? Mau mari? Dengan kalian sampah seperti ini. Tidak pantas tahu namaku. Long San, kejahatanmu sudah diketahui atasan. Bawa pergi. Kalian berani bawa Long Ye? Gerak lagi, langsung eksekusi. Aku tidak bersalah pada kalian, kan? Bersalah besar. Wanita Raja Suci kami pun berani kamu sentuh? Bawa pergi. Tunggu sebentar. Kalau mau mati, mati dengan tahu. Siapa sebenarnya Raja Suci kalian? Wanitanya siapa? Kamu tidak pantas tahu. Hormat pada Ratu. Ratu, urusan sudah selesai. Hamba mohon diri. Wang Sheng, kalau kamu pergi sekarang, Mungkin masih bisa menyusul. lihat Lu Mingwe sedang dipeluk dan dimanja oleh Long Ye. Wang Sheng, mau dengar? Bagaimana mertuamu dipatahkan kakinya? Nona, Burak, Long San ditangkap. Harga dan kesalahan dalam hingga tidak bisa dibasmi sampai ke akarnya. Kamu yakin? Sangat yakin. Katanya, karena menghina seorang tokoh besar. Mungkinkah benar-benar dia? Bagaimana? Masih mau aku sujud lagi untukmu? Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu hanya kebetulan beruntung saja. Oh ya? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Oja? Hormat pada Raja Suci. Sanlong, jangan panggil aku Raja Suci lagi. Panggil saja Wang Ge. Wang Ji. Aku punya barang bagus untukmu. Kamu sengaja menyewa kamar. Hanya untuk menunjukkan ini padaku? Wang Ge, tidakkah kamu merasa orang ini sangat familiar? Li Feifei dan Long San. Li Feifei, mimpi burukmu akan segera dimulai. Kamu masih datang untuk apa? Sudah kubilang. Itu hanya untuk dilihat orang lain. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Aku hanya datang untuk melindungimu. Melindungiku? Sudahlah, jangan ikuti aku lagi. Kalau tidak, aku akan semakin membencimu. Dasar tidak tahu malu, berani-beraninya kembali. Kakek, dengarkan penjelasanku. Jangan panggil aku. Aku tidak punya cuci yang tidak tahu malu sepertimu. Kakek, itu salah paham. Li Feifei yang memaksaku. Liu Mingyu, obat bisa sembarangan diminum. Tapi kata-kata tidak bisa sembarangan diucapkan. Bagaimana aku memaksamu? CH, sudah di ujung tanduk masih berani memfitnah Li Zong. Li Zong siapa dia? Dia bisa memfitnahmu? Kekek. Keluarga ini, yang tua suka judi, yang muda tidak tahu malu. Aku sarankan. Usir mereka dari keluarga Liu, biar tidak menyeret kita. Sikiang benar. Sekarang aku umumkan, keluarkan Liu Zisheng dan keluarganya dari keluarga Liu. Liu Mingyu, mulai hari ini dan seterusnya. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga Liu. Lebih baik kamu sadar diri.
Kimas barang-barang madam pergi dari sini. Aku mau pergi boleh, tapi berikan komisi dari kontrak yang aku tanda tangani dengan Warman Group. Totalnya 1 juta. 1 juta APA. Kontrak itu ditandatangani dengan grup Liu. Kamu sudah bukan bagian dari grup Liu lagi. Mana mungkin ada komisi? Kamu tidak tahu malu. Terus apa? Kamu sudah merusak nama baik keluarga Liu. Aku bahkan belum meminta ganti rugi atas kerusakan reputasi ini. Direktur Li, kami sudah melakukan semua yang Anda minta. Ini. Aku menepati janjiku. Besok kamu datang ke grup Li untuk menandatangani kontrak. Kita bisa bekerja sama dalam jangka panjang. Terima kasih, Direktur Li. Terima kasih. Wang Sheng, kenapa lagi kamu? Cepat kembali jadi pengemis. Kami tidak akan menikah dengan siapapun. Apalagi denganmu. Aku hanya ingin melindungimu. Tenang, mereka akan datang memohon padamu. Aku tidak butuh perlindunganmu. Cepat pergi. Dia belum boleh pergi. Liu Mingyu, ini suamimu. Begini caramu memperlakukan suamimu? Kamu mau apa lagi? Tidak ada. Aku hanya mau kamu kemanapun pergi. Harus membawa Wang Sheng. Dan jika ada yang bertanya, kamu harus bilang Wang Sheng adalah suamimu. Dan itu inisiatifmu sendiri. Kamu pikir aku akan mendengarkanmu? Long San memang sudah ditangkap. Tapi ayahmu yang pecandu judi masih berhutang lebih dari 2 juta pada gerbang Serigala Darah. Jika tidak dibayar, Apa hubungannya denganmu? aku kenal orang di gerbang Serigala Darah. Menurutmu? Aku jamin sebelum kamu pulang, ayahmu yang pecandu judi itu akan dihabisi. Kamu. Baik, aku setuju. Wang Sheng, seharusnya kamu berterima kasih padaku. Sekarang kamu tidak perlu jadi pengemis lagi. Dan bisa menemani si cantik Liu setiap hari. Mungkin aku memang harus berterima kasih padamu. Nanti aku akan membiarkanmu hidup. Bodoh. Wang Sheng. Kau dan Li Feifei bersekongkol menipuku. Sekarang aku jadi begini, kau senang ya? Puas? Aku tidak peduli kau percaya atau tidak, aku tidak menipumu. Sudah tidak penting lagi. Bagaimanapun juga, hidupku sudah hancur. Li Feifei. Aku akan membuatmu membayar perbuatanmu. Grup Wan Meng, buat apa kau kesini? Mau apa lagi? Tentu saja cari kerja. Masa mau seperti kau, bawa mangkuk rusak tidur di pinggir jalan? Kau mau melamar posisi apa? Sales, masa mau jadi direktur? Tunggu aku di sini. Jangan ikut aku. San Long. Atas namamu, beli grup Wan Meng untukku. Jadikan Liu Mingyu sebagai direktur departemen bisnis. Selain itu, cari beberapa orang yang tangguh untuk melindunginya diam-diam. Menjadi. Pergi. Direktur Zhao, aku bisa mulai kerja hari ini. Urusan kerja nanti dulu. Katanya kau dikeluarkan dari keluarga? Direktur Zheng, tolong jaga sikap. Jaga sikap? Di depanku kau pura-pura suci. Malah menyerahkan diri pada pengemis, masih pura-pura suci di depanku. Asal kau bisa membuatku senang, posisiku akan kuberikan padamu. Lu Mingyu, kau gila. Berani memukulku? Aku sudi memilihmu, itu sudah untungmu. Direktur Zhao, kurasa aku tidak cocok untuk pekerjaan ini. Dasar lacur, masih berani pura-pura suci di depanku. Nanti kau akan merenjak padaku. Tahu pulang, kali ini bukan sekadar melayaniku. Direktur Yo, kenapa kau datang? Lu Mingyu mana? Direktur Zhao? Kau juga tertarik padanya? Kenapa tidak bilang dari dulu? Barusan aku langsung suruh dia ke kantormu. Sao Dakiang, harap kau tidak melakukan hal yang menyakiti Liu Mingyu. Kalau tidak, kau keluar dari perusahaan. Nona Liu, tunggu. Nona Liu. Aku Yo Chenglong, Direktur Utama Grup Wan Meng. Aku ingin berbicara denganmu. Tidak perlu, aku tahu apa yang kau inginkan. Aku Liu Mingyu bukan orang seperti itu. Nona Liu, kumohon jangan pergi. Apapun syaratmu, aku bisa penuhi, Nona Liu. Aku yang salah, kumohon maafkan aku sekali ini. Aku tidak akan berani lagi. Direktur Yo, apa yang kalian lakukan ini? Nona Liu, tidak puas ya? Aku sendiri yang akan menghajarnya. Direktur, aku sudah salah. Sao Dakiang, kamu dipecat. Berkemaslah, pergi dari sini.
Nona Liu, aku benar-benar ingin berbicara denganmu. Direktur Yo, apa yang sebenarnya terjadi? Nona Liu, ada seorang tokoh besar. Membeli grup kita, satu-satunya syaratnya adalah menunjukmu sebagai kepala departemen investasi. Ini kontraknya. Gajimu minimal 1 juta per bulan. Ditambah komisi 20% dan bonus di akhir tahun. Apa kamu puas? Tokoh besar, mungkinkah dia? Wang Sheng, aku sudah mendapat pekerjaan. Tunggu sampai aku cukup uang, kamu akan pergi dari rumahku. Aku mengerti. Saat kamu bisa merawat dirimu sendiri, aku akan pergi. HMPH. Ayah, Halo Paman Liu. Kamu si pengemis busuk itu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan membunuh sampai mati. ayah, sudah cukup belum? Dia yang menyebabkan keluarga kita diusir dari keluarga, merusak reputasimu. Kamu masih membelanya? Ayah, bukankah ini semua salahmu? Kalau bukan karena kamu berjudi dan berhutang, apakah kita akan dijebak oleh Li Feifei? Apakah kita akan diusir dari keluarga Liu? Sekarang kamu berani membantah aku? Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Hati-hati. Harimau tak akan memakan anaknya sendiri. Mingyue adalah anakmu. Kalau bukan karena kamu mencemarkan anakku dengan kecantikannya, pria seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Hutang judiku ini tidak ada artinya. Ayah, apakah di matamu aku hanya barang yang bisa ditukar? Usir si pengemis busuk ini. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku bisa pergi kapan saja, tapi Li Feifei bilang. Kamu berhutang banyak pada pemimpin gerbang serigala darah, begitu aku pergi. Dia akan datang dan menghancurkanmu. Kamu, siapa yang kamu takuti? Kalau tidak percaya, coba saja. Kamu bisa tinggal sementara, tapi mulai besok. Entah mengemis atau menjual darah. Pokoknya setiap hari, kamu harus memberiku 1.000 yuan. Mulai sekarang kamu tidur di kamar ini, bagaimana lukamu? Bahkan tidak ada lecet. Hari ini benar-benar terima kasih ya. Wow, keluarga Liu benar-benar keterlaluan. Bagaimana mungkin mereka berani menghina Yang Mulia Raja Susi? Haruskah aku menyuruh orang untuk memberi mereka pelajaran? Bagiku, ini hanya masa transisi sementara. Aku pasti akan kembali ke kuil dewa suatu hari nanti. Lebih baik mereka tidak terlibat. Mereka beruntung. Sudah, ada apa cari aku? Ini barangmu, Yang Mulia menyuruhku membawakannya. Wang, kabar terbaru. Li Feifei akan bertanding dengan Zheng Jinrong. Pencari ratu. Baik, aku tahu. Hei, aku antar kamu kerja. Aku naik bus saja. Jangan lupa pesan Li Feifei. Sampai. Pulang dulu, jemput aku pulang kerja nanti. Baik. Wah, ini Liu Mingyue bukan? Suami gelandangan dianggap harta karun ya, dibawa terus. Urusanmu apa? Kita kenal? Sedala Liu Mingyue. Jangan pikir aku tidak tahu tujuanmu kemarin. Kepala Departemen Pemasaran One Man Group, Zhao Dachang Type Cat. Hari ini posisi kepala departemen kosong. Kamu datang melamar ya? Kamu juga melamar jadi kepala departemen? Tentu, aku punya 2 gelar. Lagi pula ada hubungan dengan Direktur Li. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Cepat bawa pulang suami gelandanganmu. Jangan mempermalukan diri di sini. Jangan bicara besar dulu. Tunggu jadi kepala departemen baru bicara. Cih, berani-beraninya sombong di depanku. Kamu tidak boleh masuk, itu wanita saja bisa masuk. Kenapa aku tidak boleh masuk? Perusahaan tidak perlu memberitahu. Dasar satpam brengsek, tunggu aku jadi kepala departemen. Pertama-tama aku pecat kamu. Gelandangan brengsek, sini, lap sepatuku. Lap sepatuku sambil berlutut, kau bisa saja berlutut seharian di luar. Tapi belum tentu dapat 100 yuan. Aku sedang berbaik hati padamu. Aku ingin tunjukkan pada Liu Mingyue si jalang ini
Bagaimana suami gelandangannya melap sepatuku? Jilat dulu baru lap. Baiklah. Hahaha. Nah, baru benar. Kalau dijilat bersih, aku kasih tambah 100. Aduh, tanganku. Dasar pengemis bau. Aku banakau. Bawa uang bau-baumu, pergi dari sini. Dasar pengemis bau. Bicara sama siapa? Aku ini keluarga Liu yang terhormat. Keluarga Liu apa? Nggak ada apa-apa. Aku pergi sekarang. Bodoh. Pengemis aja nggak bisa ditangani. Pak Li, ini bukan salahku. Wang Sheng itu entah monster apa. Tenaganya gede banget. Masih berani ngomong? Aku suruh kamu interview. Untuk posisi manajer Departemen Bisnis Grup Wanmeng. Satpam nggak ngizinin aku masuk. Bodoh. Wang Sheng si pengemis bau itu udah nggak usah dibahas. Kamu satpam aja nggak bisa lawan. Buat apa kamu? Wang Sheng, nggak nyangka. Kamu punya kemampuan ini. Kenapa? Pak Li mau bela mereka? Urusan mukulin orang, Li Fei Fei nggak pernah lakuin. Soalnya itu paling nggak asik. Yang aku suka itu bikin orang putus asa. Jangan-jangan nanti yang putus asa malah kamu. Oke deh, aku penasaran gimana kamu si pengemis ini bakal berakting. Pak Li, jangan lupa urusan utama kita. Kecilnya SI Jalang Lu Mingwe pengen dapat posisi manajer di grup Wanmeng. Wang Sheng, mau lihat nggak? Gimana dia bakal dipermalukan? Manajer bisnis sudah ditentukan dari dalam. Nggak mungkin. Wakil direktur grup Wanmeng itu pamanku. Aku nggak tahu? Ini aku nggak tahu deh. Coba tanya wakil direktur. Oke, kalau kamu berani bohong, aku bikin kamu nggak bisa kerja di sini. Halo paman, ini aku. Pak Li, gimana? Grup Wanmeng udah dibeli orang, pamanku juga nggak bisa bantu. Gimana kalau kita cari manajer baru? Buat tanda tangan kontrak antara keluarga Liu dan grup Wanmeng. Ayo, ke kantor manajer baru. Pak Manajer, saya Liu Xiqiang. Mewakili keluarga Liu, mau tanda tangan kontrak. Liu Mengyu, kok bisa kamu? Posisi ini pantas buat kamu duduk? Liu Mingyue, ini kan grup Wanmeng. Bukan tempat sembarangan orang masuk. Ada apa ini? Kamu satpam ya? Kok bisa ngizinin? Orang sembarangan masuk perusahaan? Cepat usir dia. Tutup mulut busukmu. Dia adalah menteri Liu kita. Kamu yang seperti kucing dan anjing. Penjaga keamanan brengsek berani memukulku? Bilang dia menteri? Kamu gila ya? Aku Zhou Chenglong. Anda Direktur Yo? Li Fifei. Bawa anjing dan pergi dari sini. Kalau berani ganggu menteri Lu lagi, aku tidak akan segan-segan. Direktur Yo, ini semua salah paham. Kami datang untuk menandatangani kontrak. Kontrak apaan? Mulai sekarang, semua kontrak keluarga Liu dengan grup Wanmeng dibatalkan. Satpam, usir mereka. Wang Sheng, sepertinya kamu belum tahu ya. Liu Mingyue sudah diangkat menjadi Menteri Departemen Bisnis Grup Wanmeng. Aku tahu. Tapi tahukah kamu bagaimana cara dia menjadi Menteri Departemen Bisnis Grup Wanmeng? Kamu tahu? Tentu. Tahukah kamu aset terbesar seorang wanita? Tidak tahu. Tubuhnya sendiri. Semakin cantik seorang wanita, semakin begitu. Jadi coba tebak, bagaimana Liu Mingyue bisa dapat posisi itu? Kalau begitu, posisimu juga dapat dengan cara begitu? Siapa yang bilang? Aku nebak. Bagaimanapun juga, aku akan menginjak-injak Liu Mingyue, membuatnya tidak bisa bangkit selamanya. Actually, Liu Mingyue sekarang sudah jadi menteri. Pesanan keluarga Liu semua batal. Tenang saja, dia cuma mengandalkan wajahnya untuk menggoda Yo Chenglong. Tanpa wajah ITU, jebukan APA. Hancurkan wajahnya. Mudah saja. Direktur Li, hebat. TAPI. Wang Sheng ini selalu mengikuti Liu Mingyue. Wang Sheng Castle seperti APA. Aku punya cara. Putar balik, kembali.
Putar balik. Wang Sheng, mari kita bicara. Ini 100.000. Asal kamu rekam. Video tidur dengan Liu Mingyue. Uang ini. Jadema. Aku selalu punya pertanyaan. Kamu bertanya. Liu Mingyu tidak ada permusuhan denganmu. Kenapa kamu ingin menghabisi dia? Kenapa dia selalu lebih unggul dariku di sekolah? Sekarang Zheng Xiao bahkan ingin mengejarnya. Aku ingin melihat reputasinya hancur. Bagaimana? Setuju atau tidak? Uang itu bagus. Tapi aku tidak butuh uang. Kamu si pengemis kotor, berani bilang tidak butuh uang? Tidak terima juga tidak apa. Legit pula Liu Mingyue. Sekarang mungkin sudah jadi jelek. Kalau dia ada apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu. Kamu berani mengancamku? Wang Sheng, aku akan membunuhmu. Sudah jam berapa ini? Masih belum datang. Ya sudah, aku pulang sendiri naik taksi. Pak, ini mau kemana? Nona Liu, jangan buru-buru, sebentar lagi sampai. Jangan mendekat, kamu mau apa? Sebenarnya tidak apa-apa, hanya ingin mengganti wajahmu. Ada orang yang tidak ingin melihat wajahmu. Apa ini? Kamu akan segera tahu. Mau lari? Tidak semudah itu. Ah, saya Pak? Aku. Kamu berani mengacaukan rencanaku? Hari ini aku akan membunuhmu. Ah, banyak lawan sedikit, tidak punya kemampuan apa. Kalau berani, lepaskan aku. Ah. Bocah, berani macam-macam denganku? Hari ini akan kuperlihatkan. Akibatnya melawan Long Ge Jianghai. Ah. Lepaskan aku, Sampa. Bawahan datang terlambat, mohon maaf Ratu. Raja kalian, siapa sebenarnya? Saatnya tiba, Anda akan tahu sendiri. Bawahan pamit. Mingyu, kamu tidak apa-apa? Sepertinya kamu tahu aku akan celaka. Aku hanya bertanya. Wang Sheng, aku tidak pernah menyangka. Kamu begitu tidak tahu malu, kau pikir aku tidak tahu. Apa yang kau lakukan? Dengan penjelasanku, aku punya alasan. Baik, jelaskan. Saat aku disiram air keras oleh bodyguard Li Feifei. Kau ada di mana? Aku. Tidak bisa jawab kan? Saat itu aku memang bersama Li Feifei. Tapi, ada urusan. Urusan? Aku lihat kalian berdua sedang merencanakan sesuatu. Untuk menghancurkanku, kau benar-benar menjijikan. Mingyu. Papa angkat, tolong bantu aku dong. Wang Sheng Yu berani menggangguku. Artinya dia tidak menghormatimu. Kalau aku menghajarnya untukmu, apa yang akan kau berikan padaku sebagai balasannya? Hah? Papa angkat, aku sudah jadi milikmu. Tentu saja Papa bisa melakukan apa saja. Ini katamu ya, sayangku. Eo. Pengemis busuk, mana uang hari ini? Kalau tidak ada uang, pergi dari sini. Hari ini ada urusan, tidak ada uang. Kau pikir rumahku ini panti asuhan? Kau masih kurang pukulan ya. Aku menghormatimu sebagai orang tua, kemarin aku mengalah. Kalau kau makin keterlaluan, jangan salahkan aku. Hari ini aku maafkanmu, besok bayar 2.000. Sorot matanya mengerikan sekali. Tuan Liu, utangku pasti akan kubayar akhir bulan. Akhir bulan? Dengan APA kau akan membayar? Aku. Jangan panik, hari ini aku bukan datang untukmu. Kudengar putrimu menikahi seorang pengemis sebagai menantu? Benarkah? Benar. Hai, panggil pengemis itu keluar, aku mau bicara dengannya. Wang Sheng, kau pengemis busuk.
Kenapa berani macam-macam dengan Tuan Liu? Sipat Kelur dan Sujud minta maaf pada Tuan Liu. Jadi kau itu sang pengemis? Ada apa? Kalau mengaku, ayo, bawa dia pergi. Ayah, mereka membawa Wang Sheng pergi. Dibawa pergi ya sudah. Urusan hidup matinya buat apa? Hidup pun sia-sia, mati lebih bersih. Mau kemana? Jangan macam-macam. Gerbang serigala berdarah bukan lawan main. Direktur Yo, aku ingin minta bantuanmu. Menteri Liu, kau terlalu sengket. Ada keperluan apa? Silakan perintahkan, orang penting itu sudah bilang. Apapun permintaanmu akan kucoba penuhi. Wang Sheng ditangkap orang gerbang serigala berdarah. Tolong selamatkan dia. Wang Sheng ini siapa? Pengemis yang selalu bersamaku itu. Wang Sheng, kau pengemis busuk. Kau pikir kau hebat? Kalau aku mau membunuhmu, lebih mudah dari menginjak semut. Li Feifei, kau akan menyesali pilihanmu hari ini. Aku mau kau menyesal sekarang juga karena melawanku. Li Feifei, kesempatanmu sudah habis. Mulai hari ini, kau dan gerbang serigala darah akan lenyap. Mulutmu besar sekali. Si pengemis sialan ini gila ya? Ha! Sudah di ujung maut, masih banyak bicara. Kalau dia tidak gila, kenapa jadi pengemis di pinggir jalan? Betul juga. Ayo, serang mereka semua. Siapa yang berhasil memotong satu lengan, aku kasih 500.000. Bos, Direktur Grup Wan Meng sudah datang. Wah, ini bukan Tuan Zhou? Angin APA yang membawamu ke sini, Lu Qifeng? Orang ini tidak boleh kau sentuh. Jika aku tetap mau menyentuhnya, maka hari ini hanya satu dari kita yang bisa pergi dari sini. Hanya untuk seorang pengemis sialan? Kau mau berbalik melawanku? Ya. Kalau tidak percaya, kita bisa coba. Baik. Hari ini aku kasih kau muka. Zhou Chenglong. Kita lihat nanti. Pergi. Wang Sheng, kali ini kau beruntung. Nyawa anjingmu ini. Sementara aku simpan dulu. Wang Sheng, pergilah. Hari ini aku menyelamatkanmu, kita sudah selesai. Mulai sekarang, kita berjalan di jalan masing-masing. Kalau aku tidak datang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup, kau tahu? Wang Sheng, kurasa otakmu sudah ditendang keledai. Kalau bukan karena hari ini aku minta tolong Liu Chenglong, masih bisakah kau berdiri di sini dan bicara besar? Mau kemana? Seperti yang kau inginkan, kembali jadi pengemis. Agar kau tidak bilang aku dan Li Feifei bersekongkol menjebakmu. Papa angkat, biarkan saja masalah ini. Kalau tidak, apa lagi yang bisa kita lakukan? Apa kau mau? Aku benar-benar berkelahi dengan Liu Chenglong? Papa angkat terlalu khawatir. Maksud kebukan sekarang. Asalkan aku bisa menikah dengan Senglong, Lu Mingyue dan Zhou Chenglong bisa dengan mudah diatasi. Ini ide bagus. Aku punya rencana. Dengan kehebatanmu, Di Jianghai, selain Lu Mingyue. tidak ada yang berani bersaing denganmu. Papa angkat, kamu baik sekali. Asalkan aku menikah dengan Senglong, mau ke Lu Mingyue, aku akan antarkan langsung padamu. Hahaha, baiklah. Lu Zisheng, kamu dapat hoki. Hoki apa sih? Nanti di tempat kamu akan tahu. Kamu mau apa? Aku datang untuk memberitahumu kabar baik. Lusa aku akan bertunangan dengan Zheng Xiao. Sudah kubilang, pria hebat seperti Zheng Xiao hanya bisa menikahiku. Apa urusanku? Bagaimana tidak? Nanti, kamu harus bawa Wang Sheng datang ke pesta tunanganku. Aku ingin semua orang tahu Dewi Jianghaimu menikah dengan pengemis. Sedangkan aku, Li Feifei, menikah dengan Zheng Xiao. Kamu pikir aku akan mendengarmu? Pesta tunanganmu.
tidak ada hubungannya denganku. Tidak pergi juga boleh, tapi aku tidak bisa jamin. Tangan ayahmu masih utuh atau tidak. Ayah, kamu. Lu Mingyu, jika tidak melakukan sesuai permintaanku, tanggung sendiri akibatnya. Wang Sheng, bisakah kamu membantuku sekali lagi? Katakan. Hehehe, wow. Ke pesta tunangannya, dia juga bilang. Pakai baju ini saja ke sana. Mengerti? Besok aku temani kamu pergi. Ming Yue, kamu mau apa? Wang Sheng, aku Liu Mingyue sekarang tidak punya apa-apa. Yang bisa kuberikan hanya diriku, mungkin besok. Aku tidak tahu apakah masih punya keberanian untuk hidup. Kenapa? Perasaan bukan transaksi, urusanmu akan kubantu selesaikan. Siapkan semuanya, pesta tunangan ini. Akan kubuat Li Feifei tidak bisa melupakannya seumur hidup. ITU Ken Wangshan, pengemis busuk yang menikahi Liu Mingyue. Itu dia, lihat saja bajunya yang compang-camping. Bisa menikahi orang secantik Liu Mingyu. Hidup ini sudah cukup berharga. Surat, tidak peduli seberapa Li Feifei menghina kita. Kita harus bertahan hari ini, semuanya akan baik-baik saja. Mengerti? Dasar pengemis, kau hila ya? Lu Mingyue, tak kesangka kau. Bisa membuat pengemis busuk ini begitu patuh. Tak heran kau dijuluki Dewi Jianghai, bahkan bintang utama Ye Mei pun tak bisa menandingimu. Minta maaf pada Ming Yu. Minta maaf pada perempuan hina ini? Kau bercanda ya? Pengemis busuk, kau cari mati. Berhenti. Tuan Zheng, Naonyili. Ini semua salah pengemis busuk ini yang mengeribukan. Aku akan segera mengusirnya keluar. Hari ini adalah acara pertunanganku dengan Feifei. Semua yang datang adalah tamu. Tuan Zheng benar. Pertama, aku ingin berterima kasih kepada semua yang hadir. Tell them you can walk to Untuck Tong. Ke acara pertunanganku dengan Guang Hua. Kedua, aku juga ingin berterima kasih pada sahabat baikku. Dan suaminya SI pengemis Wang Xingyang telah datang. Ingat, apapun yang terjadi nanti, jangan ikut campur. Selamat ya Feifei. Selamat ya Kak Zheng. Lu Mingyu, kau perempuan murahan. Berani beraninya kau memberi selamat pada Naonyili? Hah? Kau menikah dengan pengemis, mempermalukan keluarga Liu. Keluarga Liu tidak punya orang tak tahu malu sepertimu. Lu Mingyu. Ayahmu yang pecandu judi Liu Zisheng masih berhutang 3 juta lebih pada kakek Liu. Hutang bapak dibayar anak, sudah waktunya melunasi kan? Aku tidak punya uang sekarang, nanti akan kubayar. Nanti? Kalau kau kabur bagaimana? Tidak usah bayar hutang boleh. Asal malam ini kau melayani kakek Liu dengan baik, hutang ini akan kami hapus. Wah, Tuan Huang, APA kau serius. Kak Huang. Kalau anakku melayani kakek Liu malam ini, apakah hutangnya akan dihapus? Aku Kak Huang, janjiku pasti kutepati. Ayah, bukankah kau ditangkap? Kenapa ada di sini? Ditangkap apa? Mingyue, kau dengar juga kan? Asal malam ini kau melayani kakek Liu dengan baik, aku tidak perlu bayar hutang. Ayah, aku ini anak kandungmu sendiri. Justru karena kau adalah putriku, kau harus pergi. Liu ya tertarik padamu, itu adalah keberuntunganmu. Mingyue, layani dia semalam. Utang jutaan bisa dihapuskan. Banyak orang menginginkannya. Kau tidak ingin ayahmu celaka, kan? Lu Mingyue, malam ini. Jangan lupa melayani Liu ya kami. Ming Yu. Li Feifei, ini ulahmu, kan? Lalat tidak akan hinggap di teller yang tidak retak. Dia sendiri yang tidak menjaga diri. Bagus, kebetulan aku punya. Video menarik di sini. Semua ada. Mari kita lihat bersama. Jangan-jangan. Tunggu sebentar, kau akan tahu. Papa angkat, tolong bantu aku. Papa angkat. Tolong bantu aku. Wang Sheng, anak ITU berani menentangku. Artinya dia tidak menghormatimu. Siapa yang suruh putar ini? Cepat matikan. Jangan dimatikan. Siapa yang berani matikan? Jika aku membantumu menghajarnya, Apa yang akan kau berikan padaku sebagai kompensasi?
Papa angkat, aku sudah milikmu. Tentu saja Papa bisa melakukan apa saja. Hah, itu katamu sendiri. Eo sayang. Ini tidak benar. Ada yang menjebakku? Guanghua, kau harus percaya padaku. Wang Sheng, aku akan membunuhmu. Wang Sheng, kebunuh kau. Mingyu, mundur. Wang Sheng, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lebih baik kau pikirkan. Cara meredakan kemarahan Zheng Da Xiao. Hadirin, maaf, karena situasi khusus hari ini. Acara pertunanganku dengan Li Feifei dibatalkan. Guanghua, video itu palsu. Ini tidak benar. Tapi pesta pertunangan kita akan berlangsung seperti biasa. Guanghua, aku tahu kau masih mencintaiku. Sintapan, pergi sana. Mingyu, aku tahu kau tidak bersalah. Aku yang gagal melindungimu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku. Maukah kau menikah denganku? Maaf, kita tidak cocok. Wang Sheng, kita harus pulang. Mingyu, apakah aku Zheng Guanghua tidak lebih baik dari pengemis itu? Ahli pengobatan suci Fang Xiangjin. Besok dia akan datang ke sini. Dia bisa menyelamatkan adikmu. Dia adikmu? Ada apa dengannya? 3 tahun lalu dia tiba-tiba gila, sudah berobat ke dokter dalam dan luar negeri. Tidak ada yang bisa. Ayahku malu padanya, lalu mengurungnya di sini. Aku bisa menyelamatkan adikmu. Jangan bodoh, Wang Sheng. Aku tahu betul siapa dirimu. Dokter Fang adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan adikku. Tuan Zheng, kumohon, selamatkan adikku. Kamu memohon padaku, aku senang. Tapi sikapmu tidak kusukai. Tuan Zheng, kumohon, selamatkan adikku. Tahu harus berbuat apa. Mingyu, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kalau minta tolong harus merendah, jangan sok. Memang pantas disebut Dewi Jianghai, teknik pijatnya juga top. Tuan Zheng, tentang Dokter Fang. Hidup atau mati adikmu, tergantung penampilanmu malam ini. Lepaskan aku. Sanlong, untuk apa kau bawa aku ke tempat angker ini? Penelitian medisku sedang di tahap kritis. Jika Kak Wang, orangnya sudah dibawa. Kak Wang. Raja Suci, akhirnya kau mau menemuiku. Jangan banyak bicara, Dokter Suci. Apakah Fang Xiangjin muridmu? Raja Suci, apakah si brengsek itu menyinggungmu? Kudengar dia akan datang ke Jianghai besok. Beritahu dia untuk menuruti semua perintahku. Raja Suci, apa yang kau butuhkan darinya? Aku juga bisa melakukannya. Urusan kecil, tidak perlu kau yang tua ini turun tangan. Rajaku, aku harus bagaimana? Rajaku, apakah itu kamu? Ambil token ini. Besok dokter itu pasti akan mengobati adikmu. Ingat, selama aku ada, kamu tidak perlu memohon pada siapapun. Apakah kamu yang selalu menjagaku? Wanita sepertiku, pantaskah mendapat perlakuanmu? Wang Sheng, kenapa Dokter Fang belum datang? Tunggu sebentar, mungkin sebentar lagi. Sudah datang. Liu Mingyu, berani-beraninya kau mempermainkanku. Lepaskan. Dasar pengemis, tidak ada hakmu bicara di sini. Zheng Shao, aku akan pergi sendiri meminta bantuan Fang Sheni. Kamu pulang saja. Tanpa aku,
Kamu yakin Fang Shenyi akan menemui kamu? Aku yakin dia akan menemui aku. HMPH, baiklah. Aku harap saat kamu datang memohon padaku nanti, kamu masih bisa sepercaya diri ini. Fang Shni Datang. Anda kenal dengan papan ini? Hey Pan APA, aku tidak kenal. Kalau mau berobat, cari dulu guruku untuk beli kuota. Tanpa kuota, tidak akan dilayani. Papan usang begini, mau minta Fang Shenyi mengobati kamu? Liu Mingyu, apa kamu sudah terlalu lama bersama pengemis kotor ini? Sampai tertular kebodohan? Bukan urusanmu. Sampai mati masih keras kepala, Liu Mingyue. Perkatanku masih berlaku. Sekarang, mohon padaku. Kenapa belum datang juga? Shifu, ada apa? Shigongmu meneleponku tadi malam, bilang ada orang penting yang mau berobat ke sini. Tapi sampai sekarang, dia belum menghubungiku. Shifu, kamu salah dengar kali? Shigongmu adalah ahli pengobatan terhebat saat ini. Masih ada orang yang dianggap penting oleh Shigong? Mungkin belum sampai. Oh ya, kalau kamu melihat Sisiran dan bawa Papan Huichun, langsung beritahu aku. Apa itu Papan Huichun? Itu adalah sebuah token. Dulu ada orang yang ingin membunuh Shigongmu. Orang penting ini menyelamatkan Shigongmu. Jadi Shigongmu memberinya Papan Huichun. Selama dia membawa token ini, bisa berobat gratis. Tanpa batas. Apa terbuat dari giok? Kamu sudah melihatnya? Di mana orangnya? Sudah kuusir. Apa? Kamu sudah berbuat kesalahan besar. Orang itu punya pengaruh sangat kuat. Kalau sampai dia marah, kita berdua tidak akan selamat. Shifu. Aku tidak peduli caranya, pastikan kamu membawanya kembali. Tidak. Aku akan pergi bersamamu. Siapa yang mau berobat? Di mana tokennya? Aku lihat. Anda Fang Shenyi? Ini dia, Papan Huichun. Bisa tahu di mana pasiennya? Sekarang bisa langsung pergi. Fang Xiangjin. Berani melanggar perintahku. Liu Mingyue, kamu sudah ditakdirkan menjadi milikku. Tanpa izinku, siapa yang berani mengobati adikmu? Dasar pengemis kotor, berani memukul aku. Kalau mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading, lebih baik tidak usah ada. Terima kasih Tadia. Ini hanya hal yang seharusnya aku lakukan. Nona Liu, Tabib Fang, bagaimana keadaan adikku? sudah tidak apa-apa, istirahat beberapa hari lagi akan pulih. Terima kasih, Tabib Fang. Sama-sama, harap Nona Liu. Di hadapan orang ITU, tolong beri kata-kata yang baik. Mau balas dendam? Aku bermimpi untuk itu. Bergabunglah denganku, aku jamin mimpimu terwujud. Jah, Tuan Min. Mulai hari ini, Li Feifei adalah kepala Huadu. Perintahnya adalah perintahku, mengerti? Ya. Kepala Li, orangnya sudah dibawa. Kamu? Lu yang ketemu bagus. Gerbang serigala berdarah dan Huadu, kalian selalu tidak saling mencampuri. Kalau begini, apakah kalian ingin berperang dengan kami? Ha! HMPH, Liu ya salah paham, hari ini aku mengundangmu. Hanya ingin meminta bantuan. Kamu jadi kepala Huadu? Asli, tidak palsu. Ternyata, orang bisa berubah dalam 3 hari. Katakanlah, hari ini kamu memanggilku, ada apa? Liu ya memang orang pintar, langsung tebak benar. Melakukan ini, apakah tidak terlalu tidak sportif? Ketua gerbang serigala berdarah yang hidup di ujung pisau, kapan Liu Ye? Sampai-sampai menyebut kata sportif?
Bahkan jika tidak sportif. Jika aku melakukan ini, apa untungnya bagiku? Liu Ye, aku tidak sedang bernegosiasi denganmu, tapi berdiskusi. Hanya saja, Liu Ye jangan lupa. Wang Sheng adalah musuh kita bersama. Lambat atau cepat, jika kamu tidak mencarinya, dia akan mencarimu. Cepat gali. Tuan Liu bilang. Bubarkan Abu Wang Lao Go. Hadiah besar menentai. Ya. Bajingan-bajingan, sudah tidak sabar mati? Anak liar dari mana, berani ikut campur urusanku? Bangun dan bunuh dia. Ya. Kalau kamu tidak bisa membunuhnya, aku yang akan membunuhmu. Kamu tahu kami orang siapa? Kami orangnya Liu Ye. Liu Qifeng. Pulang dan bilang pada Liu Ye kalian. Suruh dia bersihkan lehernya malam ini, aku akan menghabisi dia. Kau adalah Wang Sheng si pengemis busuk itu, kan? Tunggu saja, Liu Ye pasti akan membalas dendam untuk kami. Pergi. Kakek, cucumu tidak berbakti, membuatmu ketakutan. Liu Ye, urusan sudah selesai, cepat sekali. Wang Sheng kebetulan datang untuk ziarah kubur. Melihat kami menggali kuburan Wang Lao Go. Seperti yang Liu Ye duga, dia marah. Malam ini dia akan datang untuk menghabisi kamu. Bagus, aku tidak takut dia datang. Yang kutakutkan adalah dia tidak berani datang. Dia datang. Hari ini, kita akan menjebaknya, seperti menangkap kura-kura dalam tempurung. Kakak Wang, kamu tidak boleh pergi. Begitu aku memutuskan, tidak ada yang bisa menghentikanku. Minggir. Aku tahu tidak punya kemampuan untuk menghentikanmu. Tapi tolong pikirkan baik-baik. Sudah lama kamu tidak berurusan dengan gerbang serigala darah. Mengapa tiba-tiba mereka menggali kuburan leluhurmu? Pasti ada konspirasi di balik ini. Konspirasi atau bukan, apa bedanya? Asal gerbang serigala darah dihancurkan, semua konspirasi akan terungkap. Baik, kalau begitu, bawahan bersedia memimpin tim sendiri. Untukmu, hancurkan gerbang serigala darah. Hei, ada apa? Liu, hari kematianmu sudah tiba. Wang Sheng, kau benar-benar bodoh. Berani datang sendirian? Ada satu hal yang mungkin kau salah paham. Hari ini bukan hari kematian Lu Qifeng. Tapi hari kematianmu, Wang Sheng. Saudara-saudara, serang. Siapa yang berani? Raja Suci, bawahan datang terlambat, mohon maaf. Haha, Raja Suci apa? Omong kosong. Kau pikir aku takut? Aku dibesarkan dengan ketakutan. Kau pikir hanya dengan satu prajurit lemah ini kau bisa keluar hidup-hidup? Ayo, saudara-saudara. Persatuan naga hitam yang kau hancurkan? Apa menurutmu? Semua ini ulah Li Feifei. Utang nyawa dibayar nyawa. Kalau mau balas dendam, cari dia. Dato' Asli, apa yang sedang dilakukan si Jalang Li Feifei belakangan ini? Manusia sepele seperti semut berani menghina aku? Ya, Direktur Yo, Anda memanggil saya? tidaklah. Begini, grup berencana mengambil proyek Teluk Bulan Sabit. Setelah diskusi dewan, kami mempertimbangkan Anda untuk memimpin proyek ini. Saya? Ya, tapi jangan sampai lengah. Jujur saja, proyek Teluk Bulan Sabit adalah ujian untukmu. Ujian. Direktur Yo, saya tidak mengerti maksud Anda. Asalkan kamu bisa memenangkan proyek Teluk Bulan Sabit. Posisi Presiden Grup Wan Meng akan menjadi milikmu. Direktur Yo, saya tidak mengerti. Posisi Presiden Grup Wan Meng. Kenapa diberikan kepada Liu Mingyue? Kamu tahu apa? Atasan sudah memerintahkan. Proyek Teluk Bulan Sabit ini hanya alasan. Tujuan sebenarnya adalah agar Liu Mingyue bisa dengan mudah menduduki posisi presiden. Siapa sebenarnya atasan ini? Posisi Presiden Grup Wan Meng sudah biasa.
Tapi proyek Teluk Bulan Sabit senilai 20 miliar bisa diberikan begitu saja? Kamu tanya saya tanya siapa? Hei, Liu Mingyue memang beruntung. Apa yang orang lain inginkan, diberikan begitu saja padanya. Bahkan khawatir dia tidak mau. Kakak sudah jelas. Li Feifei sekarang adalah manajer Huadu. Waduh. Jika saya tidak salah ingat, Waduh seharusnya milik orang itu. Benar. HMPH. Ternyata saat saya tidak di ibu kota, semua orang bisa muncul. Berani mengulurkan tangan kotor di depan saya? Beritahu Kaisar. Saya setuju kembali ke ibu kota. Anda serius? Baik, saya akan segera mempersiapkan. Tunggu sebentar. Sebelum pergi, saya ingin meninggalkan hadiah untuk Mingyue. Apakah dia? Apakah dengan menjadi presiden grup Fangmeng, saya bisa lebih dekat denganmu, Raja? Direktur Li, gerbang serigala darah sudah hancur. Sekelompok orang tidak berguna, hancur ya sudah. Anda sama sekali tidak terkejut? Apa yang harus dikejutkan? Dari awal juga tidak berharap Liu Qifeng yang bodoh itu bisa melakukan sesuatu besar. Tapi, dia bisa menahan Wang Sheng, membantu mengalihkan perhatian lawan. Itu sudah membantu saya besar. Bawahan tidak mengerti. Tentu saja kamu tidak mengerti, karena saat ini, yang saya inginkan sudah didapat. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Keluar. Ada apa? Direktur Li dari Huadu kami. Tertarik dengan proyek Teluk Bulan Sabit. Keluarkan kontrak, kita tanda tangan sekarang. Tuan, kita tidak bisa begitu. Proyek Teluk Bulan Sabit adalah tender terbuka jika Anda berminat. Bisa buat proposal, kita pilih yang terbaik. Aku bukan sedang berunding denganmu, aku sedang membantumu mengambil keputusan. Bisa tanda tangan? Nah, baru pintar. Tunggu dulu, Mas. Proyek Teluk Bulan Sabit. Aku penasaran, apakah CEO Li bersedia berbagi sedikit dengan keluarga Liu? Keluarga Liu. Proposalnya sempurna. Aku percayakan proyek Teluk Bulan Sabit padamu. Direktur Yo, tenang saja. Aku pasti dapatkan proyek Teluk Bulan Sabit. Direktur Yo, buruk. Proyek Teluk Bulan Sabit sudah direbut Li Feifei. Apa katamu? Beneran, sudah tersebar di luar. CEO Li, proyek Teluk Bulan Sabit sudah dikonfirmasi. Silakan lihat kontraknya. Kerja bagus. Proyek 20 miliar ini pasti akan dihargai baik oleh Tuan Ming. Terima kasih, CEO Li. Oh ya, di kantor kami di Teluk Bulan Sabit, kami bertemu seseorang yang mengaku dari keluarga Liu. Dia bilang ingin ikut proyek pengembangan. Keluarga Liu? Siapa namanya? Liu Zichong. Dia lagi? Aku belum cari dia. Dia malah cari aku duluan. Ablok Zhou. Orang ini gak berguna, tapi ada orang tua di keluarga Liu. Bawa dia ke sini. Siap. Zhou, Seng Guanghua ingin bertemu. Lagi-lagi kenalan lama. Fei Fei, dengar kamu dapat proyek Teluk Bulan Sabit. Kebetulan keluarga Seng bergerak di proyek infrastruktur, gimana kalau? Kamu sedang memohon padaku? Ah, sekali suami istri, 100 hari kebaikan. Suami istri? Zeng Guanghua, kamu tidak tahu malu. Dulu siapa yang bersumpah setia mau menikahiku, tapi di hari tunangan malah membatalkan di depan seluruh Jianghai, bahkan menamparku di depan umum. Fei Fei, hal-hal tidak menyenangkan itu. Ngapain dibahas lagi? Kalau kamu tidak sebut, aku hampir lupa. Kamu lupa, tapi aku tidak lupa. Baik. Apa yang harus kulakukan agar kamu beri proyek Teluk Bulan Sabit? Baik, kalau mau proyek gampang. Dulu aku bagaimana memohon padamu. Sekarang kamu harus berlutut dan memohon padaku. Barangkali aku senang. Mungkin akan membagikan beberapa pesanan untukmu. Li Fei Fei, jangan sok pura-pura tidak tahu diri. Jangan kira kamu masih seperti dulu. Anak orang kaya yang sombong. Aku beritahu kamu. Sekarang di hadapanku, kamu bahkan tidak lebih baik dari anjing. Fei Fei, aku salah. Aku mohon, berikan proyek ini kepada keluarga Seng. Himahan, Fei Fei. Zheng Guanghua, kamu juga ada hari di mana harus memohon padaku. Kak, tidak baik. Apa yang terjadi? Proyek Teluk Bulan Sabit ada masalah. Diambil oleh Huadu. Itu proyek untuk istriku, berani sekali mereka. Menurut laporan anak buah, Huadu sudah mengambil.
kontrak pengembangan proyek Teluk Bulan Sabit. Lalu mengirim orang ke keluarga Liu, menculik kakek Liu. Kemudian, Liu Xiqiang langsung menuju ke grup Wan Meng. Tidak baik, Mingyu dalam bahaya. Lu Mingyue, apa kamu benar-benar mendengarku? Jika kamu tidak pergi, proyek Teluk Bulan Sabit tidak akan melibatkan keluarga Liu. Aku sudah bukan bagian dari keluarga Liu. Lalu kakek juga tidak kamu pedulikan? Kamu tahu tidak, karena kakek sudah diculik oleh Li Feifei. Ini semua salahmu. Kamu adalah aib keluarga Liu. Li Feifei, jika ada masalah, hadapi aku. Jangan sakiti keluargaku. Datang tepat waktu, berlututlah bersama. Mingyue. Li Feifei, jika ada masalah, hadapi aku. Jangan sakiti keluargaku. Kamu sendiri sudah susah, masih ingin menyelamatkan orang lain? Kamu tahu tidak, saat di universitas, aku paling benci sikapmu yang sok suci. Wajahmu yang selalu terlihat lemah, kenapa semua orang menyukaimu? Kenapa semua hal baik selalu didahulukan untukmu? Aku akui, aku iri dan benci padamu. Tapi sekarang aku tidak perlu iri lagi. Semua orang akan tunduk padaku, akan berlutut di hadapanku. Termasuk kamu. Buang! Aku lebih baik mati daripada berlutut padamu. Baik, ini katamu sendiri. Berhenti. Mingyu. Mingyu, aku datang. Wang Shen, kamu penjamis biasa. Kamu juga ingin jadi pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik? Dalam 3 hari, aku akan membuat Huadu lenyap. Wang Sheng, kamu ingin mati? Tahukah kamu siapa pemilik sebenarnya dari Huadu? Orang yang bahkan latar belakangmu yang kuat pun tidak berani lawan. Kamu ingin mati? Jangan sampai kami ikut terbawa. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuat Huadu lenyap dalam 3 hari. Bagaimana caranya kamu bisa membuat Huadu lenyap? Berhenti. Aku bilang kamu boleh pergi? Semuanya dengarkan baik-baik. Siapa yang bisa memotong satu tangan Wang Shen? Aku, Li Feifei, akan memberikan hadiah besar. Siap? Kakak, kamu pergi dulu. Aku yang menahan mereka. HMPH, ingin pergi? Tidak mungkin. Mingyue. Wang Sheng, kamu akan membayar perbuatanmu. Jaga baik-baik dia. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar lagi kabar tentang dia terluka. Tenang saja. Setelah kejadian ini, aku sudah mengenal sifat cucu perempuan ini. Dia akan selalu menjadi anak baik keluarga Liu. Saat dia bangun, berikan ini padanya. Anggap saja sebagai hadiah perpisahanku untuknya. Kamu akan pergi? Beberapa waktu lagi, aku akan meninggalkan Jianghai. Mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Kakek, ini Teluk Bulan Sabit. Kakek. Sekelompok sampah di Huadu, aku sudah menyuruh tim serigala perang untuk membersihkan mereka semua. Tidak perlu. Sudah lama tidak membunuh, malam ini. Anggap saja sebagai pemanasan sebelum kembali ke ibu kota. Aku akan membuat Huadu hancur lebur. Kenapa Wang Sheng belum datang? Jangan-jangan dia takut? Belum ada kabar? Tuan Li, jangan khawatir, anak buah sudah siap. Senjata laser paling canggih. Bahkan jika Wang Sheng punya 3 kepala dan 6 lengan, dia pasti mati. Senjata laser? Jangan-jangan kamu maksud ini? Wang Sheng, kamu tidak mati. Dengan tumpukan besi tua ini, kamu pikir bisa membunuhku? Li Feifei, aku sudah bilang. Dalam 3 hari Huadu akan lenyap. Kamu buta? Cepat halangi dia.
Kamu tidak bisa membunuhku, tuanku adalah keluarga Lin dari ibu kota. Keluarga Lin? Aku bahkan tidak menganggapnya penting. Wang Sheng, kamu siapa sebenarnya? Kamu tidak pantas tahu. Apakah Long San dan Liu Qifeng dibunuh olehmu? Kamu tidak terlalu bodoh. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kamu? Ternyata aku yang membuat Liu Mingyu sukses. Sekarang aku tahu mengapa dia ingin membawamu kembali. Ternyata begitu. Wang Sheng, bunuh aku saja. Bagi kamu, hidup atau mati tidak penting. Makan ini. Apa ini? Ini adalah obat yang akan membuatmu lebih menderita daripada mati. Asalkan kamu patuh, aku akan memberimu penawarnya. Beri aku penawarnya. Kamu tidak akan membunuhku? Tenang, aku tidak membunuh wanita. Sakit sekali. Wang Sheng, bunuh aku saja. Makan. Ini pelajaran kecil untukmu. Jika kamu tidak patuh di kemudian hari, kamu akan merasakan sakit seperti ini setiap hari. Sampai mati perlahan-lahan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Telepon tuan gelapmu. Bilang ada orang dari ibu kota yang ingin menemuinya. Kamu ternyata tahu tentang Tuan Gelap. Seorang pengecut yang tidak berani hidup di bawah matahari. Pantas disebut tuan? Wang Sheng, jangan terlalu sombong. Kamu tahu betapa hebatnya Tuan Gelapku. Tidak tahu, dan aku juga tidak ingin tahu. Kamu hanya perlu patuh dan mengurus dirimu sendiri. Bagiku sama saja. Kamu banyak bicara, mau telepon atau tidak? Ya, aku telepon. Hello, Tuan Gelap. Bukannya ada orang dari ibu kota yang ingin menemuiku? Gimana dia? Kamu Lin Yongsong? Bocah, siapa kamu berani memanggil namaku langsung? Orang yang akan mengambil nyawamu. Kamu berani mengkhianatiku? Dia yang memaksaku. Baik, aku bunuh dulu bocah ini, lalu bereskan kamu. Kamu, Susi. Kakak Wang, ini sepertinya bukan Lin Yongsong yang asli. Ini penyamaran. Sudah ketemu siapa yang menembak? Aku kirim tim Sanlong untuk menyelidiki. Sampai sekarang belum ada kabar. Sepertinya Jiang Hai menyimpan banyak rahasia. Kamu selidiki sampai tuntas. Di mana Lin Yongsong yang asli? Masih hidup atau sudah mati? Baik. Oh ya, Guang. Baru saja dapat telepon dari Yang Mulia. Katanya kamu sementara ambil alih Jiang Hai, tidak perlu kembali ke ibu kota. Aku mengerti. Bagaimana dengan Li Feifei? Jangan bunuh aku. Ini serahkan padamu, aku duluan pergi. Aku kira tidak akan bertemu kamu lagi. Aku. Bisakah kamu tidak pergi? Bukannya kamu tidak punya tempat lain? Tinggal saja di sini. Sekarang kamu tidak khawatir orang-orang bergosip? Biarkan saja, bukan sekali dua kali ini terjadi. Baik, jika itu keinginanmu. Aku ambil.